Pengembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Anak-anakku yang cerdas, belajar bersama Bu Ani mudah dan menyenangkan. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah video bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga. Bunga yang sempurna terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, dan bakal biji. Fungsi bagian-bagian bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka saat mekar. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang paling indah dengan warna yang menarik. Fungsi mahkota bunga melindungi putik dan benang sari ketika kuncup. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Kepala putik terletak pada bagian ujung. Bakal biji terletak di dalam bakal buah. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Hasil dari pembuahan disebut zigot. Anak-anakku yang cerdas, bagaimana proses penyerbukan terjadi? Apakah benang sari bisa jatuh sendiri di kepala putik? Ya, benar. Ternyata tidak. Proses penyerbukan terjadi pada bunga tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Siapa saja yang membantu proses penyerbukan? Yuk, kita cari tahu. Jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. 1. Anemogami, penyerbukan oleh angin. 2. Hidrogami, penyerbukan oleh air. 3. Zoidiogami, penyerbukan oleh hewan. 4. Antropogami, penyerbukan oleh manusia. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibagi menjadi 4 macam. 1. Penyerbukan sendiri. 2. Penyerbukan tetangga. 3. Penyerbukan silang. 4. Penyerbukan bastar. Bagaimana perbedaan dari keempat penyerbukan tersebut? Yuk, kita lihat video berikut. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berlainan tetapi masih berada dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi serbuk sari dari tumbuhan satu kepala putik tumbuhan lain yang sejenis. Penyerbukan bastar terjadi serbuk sari jatuh ke putik pada tumbuhan yang berbeda varietasnya. Bagaimana anak-anakku yang cerdas? Setelah melihat video tadi, sudah paham kan? Belajar bersama Bu Ani. Selanjutnya ada tugas dari Bu Ani. 1. Carilah bunga di sekitar rumahmu atau di petiklah bunga tersebut, kemudian amati bagian-bagiannya. Gambarlah bagian-bagian bunga tersebut.
Manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai sumber energi, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah dan peneduh, serta memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi dan sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Baiklah anak-anakku yang cerdas, masih belajar bersama Bu Ani. Belajar itu mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah inti dari informasi yang kita peroleh dari paragraf tersebut. Ide pokok disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pikiran utama, atau pokok pikiran. Jadi pada saat kalian membaca bacaan, kalian harus menemukan ide pokok yang terdapat pada tiap-tiap paragraf tersebut. Satu paragraf memiliki satu ide pokok. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? 1. Ambil langsung dari kalimat utama. Suatu contoh misalkan paragraf berikut ini. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Dari paragraf tersebut, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi, ide pokok paragraf di atas adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara yang kedua yaitu dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Seperti pada contoh di atas, kalimat utama dari paragraf tersebut adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kata buah dihilangkan atau dikurangi sehingga menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara yang ketiga dengan membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Pada paragraf tersebut, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kalimat tersebut bisa dibalik dengan manfaat buah kedondong, atau berbagai manfaat buah kedondong, atau bisa juga kegunaan buah kedondong. Jadi ide pokok paragraf tersebut bisa kemungkinan 3 kalimat tersebut. Cara yang keempat dengan menyimpulkan isi paragraf. Contoh paragraf berikut. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini adalah termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari raya Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Dalam paragraf tersebut tidak ada kalimat utamanya, sehingga kita harus menyimpulkan isi paragraf tersebut. Isi paragraf tersebut adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Bagaimana anak-anakku yang cerdas? Setelah melihat video tentang cara menentukan ide pokok paragraf, kita bahaslah. Ingat, satu paragraf hanya mempunyai satu ide pokok. Selanjutnya ada tugas dari Bu Ani. Bukalah buku tematik bacakan tema satu halaman 2. Bacalah cocaan yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak secara sistematis. Tulislah ide pokok dari paragraf bacaan tersebut di dalam diagram
suatu paragraf. Sudah paham kan? Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi